Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindri Sapitri dari kelas D3 Manajemen dengan NPM 11211121. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang etika pemasaran. Apa itu etika pemasaran? Etika pemasaran adalah prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang mengatur praktik-praktik dalam pemasaran. Ini mencakup penghormatan terhadap konsumen, kejujuran dalam komunikasi, transparansi, dan kebutuhan terhadap peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip ini mengarahkan perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan konsumen serta keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Manfaat etika pemasaran: yang pertama, membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga, mengurangi resiko hukum. Dan yang keempat, menarik dan mempertahankan karyawan. Prinsip-prinsip etika pemasaran: yang pertama, kejujuran, menyediakan informasi yang akurat dan jujur kepada konsumen tanpa menyesatkan. Yang kedua, transparansi, menjadi terbuka dan jelas tentang produk, harga, dan praktik bisnis kepada konsumen. Yang ketiga, penghargaan terhadap konsumen, menghormati hak dan kebutuhan konsumen termasuk privasi mereka. Yang keempat, fairness, memastikan persaingan yang adil dan tidak mengeksploitasi atau merugikan konsumen, pesaing, atau pihak lain. Yang kelima, kepatuhan, mematuhi semua hukum, peraturan, dan standar industri yang berlaku. Yang keenam, tanggung jawab sosial, bertindak dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pemasaran. Yang ketujuh, integritas, menjaga integritas organisasi dengan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal. Ruang lingkup etika pemasaran: yang pertama, pengiklanan dan komunikasi, memastikan kejujuran dan kebenaran dalam iklan serta menghindari penipuan atau klaim yang menyesatkan. Yang kedua, harga dan penjualan, memastikan harga yang adil dan transparan serta menghindari praktik penipuan atau penjualan paksa. Yang ketiga, privasi konsumen, melindungi informasi pribadi konsumen dan menggunakan data dengan etika yang tinggi. Yang keempat, penghargaan terhadap konsumen, menyediakan produk dan layanan yang aman, berkualitas, serta menghormati hak-hak konsumen. Yang kelima, persaingan, bersaing secara adil dan menghindari praktik monopoli atau pemerasan pasar. Yang keenam, tanggung jawab sosial dan lingkungan, bertindak dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pemasaran. Yang ketujuh, kepatuhan hukum, mematuhi semua peraturan hukum dan standar industri yang berlaku dalam kegiatan pemasaran. Langkah-langkah menerapkan etika pemasaran: yang pertama, penetapan kebijakan etika. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian. Yang keempat, komitmen terhadap kepatuhan hukum. Yang kelima, keterlibatan pihak terkait. Yang keenam, evaluasi dampak lingkungan dan sosial. Yang ketujuh, komunikasi terbuka. Yang kedelapan, evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan etika pemasaran: yang pertama, iklan menyesatkan, menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang produk atau layanan seperti klaim yang dilebih-lebihkan atau tidak didukung bukti. Yang kedua, penjualan paksa, memaksa konsumen untuk membeli produk atau layanan termasuk teknik penjualan yang agresif dan manipulatif. Yang ketiga, harga yang tidak adil, memanipulasi harga secara tidak adil seperti menambahkan biaya tersembunyi atau membuat harga terlihat lebih rendah dari kenyataannya melalui diskon yang menipu. Yang keempat, pelabelan yang salah, memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap pada label produk termasuk komposisi bahan atau asal usul produk. Yang kelima, privasi konsumen, mengabaikan privasi konsumen dengan mengumpulkan, menggunakan, atau
membagikan data pribadi tanpa izin atau transparansi yang membadal. Yang keenam, diskriminasi, melakukan praktik pemasaran yang diskriminatif berdasarkan ras, gender, usia, agama, atau karakteristik lain yang dilindungi hukum. Pentingnya etika pemasaran. Yang pertama, membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua, reputasi perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan hukum. Yang keempat, keberlanjutan bisnis. Yang kelima, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keenam, peningkatan moral karyawan. Tantangan etika pemasaran. Yang pertama, tekanan kompetitif. Persaingan yang ketat dapat mendorong perusahaan untuk kompromikan etika demi keuntungan. Yang kedua, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi pemasaran seperti penggunaan big data atau AI menghadirkan tantangan baru dalam hal privasi dan etika. Yang ketiga, globalisasi, beroperasi di berbagai negara dengan standar etika yang berbeda dapat menjadi kompleks. Kelebihan etika pemasaran. Yang pertama, membangun kepercayaan konsumen. Konsumen lebih loyal dan percaya pada merek yang mempraktikkan etika pemasaran. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan mendapatkan citra positif di mata publik dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengurangi resiko hukum. Praktik pemasaran yang etis menghindarkan perusahaan dari tindakan hukum dan denda. Yang keempat, menarik dan mempertahankan karyawan. Lingkungan kerja yang etis menarik talenta berkualitas dan meningkatkan loyalitas karyawan. Yang kelima, keunggulan kompetitif. Etika pemasaran dapat menjadi pembeda yang menarik konsumen yang menghargai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kekurangan etika pemasaran. Yang pertama, biaya tinggi. Mempraktikkan etika pemasaran memerlukan investasi tambahan dan biaya operasional yang lebih tinggi. Yang kedua, kompleksitas implementasi. Menerapkan standar etika membutuhkan sistem yang kompleks dan pemahaman mendalam. Yang ketiga, penurunan keuntungan jangka pendek. Praktik etis bisa mengurangi pendapatan langsung karena investasi yang lebih besar. Yang keempat, kesulitan mengukur dampak. Dampak positif mungkin sulit diukur dan tidak selalu terlihat dalam jangka pendek. Yang kelima, perbedaan standar etika. Standar etika bervariasi antara budaya dan negara, menyulitkan penerapan yang konsisten bagi perusahaan multinasional. Sekian presentasi dari saya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.